Oke, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Jaya di sini. Sebelum itu kita udah membahas mengenai trigger ya di video sebelumnya. Jadi sekarang kita bakal bahas mengenai kursor nih. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, kita lanjut. Oke, kita udah masuk ke tampilan CMD-nya nih. Kita juga udah login ke MySQL. Sekarang kita akan lanjut ke tutorialnya. Kita bakal pakai database di video sebelumnya yaitu DB kantor. Buat yang belum nonton video sebelumnya itu wajib karena di sana ada tutorial mengenai prosedur. Di sana nanti kalian diajarkan mengenai cara pembuatan prosedur yang bakal dipakai di video ini. Jadi kalian wajib banget nonton. Linknya udah disediain di deskripsi di bawah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut aja. Kita pakai dulu seperti biasa basis datanya dengan query use db. Kita udah masuk ke basis datanya sekarang. Sekarang kita cek dulu tabel yang kemarin kita buat, yaitu tabel karyawan. Itu isi datanya apa aja. Oke, kita select from db karyawan. Oke. Nah, oke. Kang Adi yang kemarin kita pecat, itu kita masukkan datanya lagi agar kita lebih bervariasi datanya. Ini kita punya data karyawan, yang si jabatan, nama, gaji, dan statusnya. Kira-kira prosedur apa yang cocok dan isi kursor di dalamnya di data ini? Misalkan kita bakal ngitung gaji berdasarkan jabatannya, ya itu aja. Jadi kita bakal ngitung gaji berdasarkan jabatannya. Jadi berapa sih perusahaan bakal ngeluarin uang untuk satu jabatan ini? Ini kan ada dua orang nih. Nanti kita kumulasikan gitu loh. Gajinya berdasarkan jabatannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Kita buat dulu kebutuhannya. Kebutuhannya apa ya sih? Ada, misalkan karena kita pakai jabatan, kita tentu harus buat tabel jabatan. Nah, kita buat dulu tabel jabatannya. Ya, tabel jabatan, create tabel di jabatan. Oke, kita buat dulu isinya itu ID jabatan, kemudian beratanya integer 10, kemudian ini ada jabatannya, itu kita sesuaikan dengan data yang kemarin yaitu 20 voucher panjangnya 20. Kemudian kita kasih primary key di sini. Key-nya kita taruh di ID jabatan. Nah, oke, setelah itu kita enter, lalu tutup, kemudian titik koma. Oke, tabel jabatan sudah jadi. Sekarang kita masuk ke pengisian tabel jabatannya dulu. Kita isi dulu dengan data. Insert into db jabatan. Kita kasih jabatan sesuai dengan jabatan yang ada di tabel karyawan. Itu tabel jabatan. Kemudian values-nya itu ada ID-nya kita kasih 001, kemudian jabatannya itu HRD, kemudian kurung tutup, koma, yang kedua itu marketing. Kita kasih ID-nya 1002, kemudian marketing, kemudian koma. Oke. Yang terakhir itu ada OB, kita kasih 1003, itu office boy atau OB si Kang
Adi, kemudian kita tutup dengan titik koma. Oke. Oke, query oke. Jadi tabel jabatan dan datanya sudah siap. Sekarang kita buat lagi tabel karena kita bakal ngitung gaji. Kita buat lagi tabel catatan untuk gajinya, untuk nyimpen hasil perhitungannya nanti. Kita buat create create tabel db catatan gaji. Oke. Kemudian isinya itu ada jabatan seperti biasa. Itu ada jabatan var char 20. Kemudian ada tentunya total gajinya. Total gajinya itu integer. Kemudian kita tutup kurungnya. Kita enter. Kemudian kita tutup. Kita oke, query oke. Jadi persiapan tabel sudah siap. Sekarang kita bakal masuk ke persiapan prosedurnya nih. Oke, kita langsung aja kita buat prosedur karena kita bakal ngitung gaji, kita buat prosedur perhitungan gajinya. Langsung aja kita set delimiternya. Oke, kemudian kita buat prosedurnya create prosedur hitung gaji. Parameternya kita perlu karena kita berdasarkan jabatan, kita perlu nama jabatannya. Tipenya var char 20. Kemudian kita perlu output berupa total gaji karena kita menghitung gaji di sini, maka outputnya adalah total gaji. Total gaji. Oke, terlalu jauh. Gaji data integer. Kemudian kita masuk ke prosedurnya. Kita bikin dulu. Setelah itu masuk ke perintahnya, yaitu kita set dulu perhitungannya total gaji titik 2 sama dengan select sum gaji. Kita select sum gaji. Di mana gajinya? Di tabel karyawan. From tabel karyawan. Oke. Jadi karena kita pakai jabatan sebagai untuk menghimpun gajinya berdasarkan jabatan, kita bakal pakai kondisi jabatan di sini. Where jabatan sama dengan nama jabatan, yaitu nama jabatan yang kita inputkan di sini. Oke, salah. Nama jabatan yang kita inputkan di sini. Oke, kita kurung tutup, kemudian kita titik koma, kemudian kita tutup prosedurnya dengan n, titik koma, tutup dengan delimiter. Oke, query sudah siap. Jadi prosedurnya udah siap. Kita pakai nih. Kemudian kita bakal masuk ke inti dari video ini, yaitu membuat kursor di dalam sebuah prosedur. Oke, sekarang kita bakal buat prosedur yang isi kursornya. Pertama-tama seperti biasa, delimiternya diubah dulu. Delimiternya kita ubah dulu. Oke, kemudian kita create prosedur. Prosedurnya namanya apa ya? Coba kita buat catat
gaji total karena kita bakal mencatat di sini, mencatat ke tabel catatan gaji sebenarnya. Kita buat prosedur catat gaji total tanpa parameter karena akan ada kursor di dalamnya dan isi prosedur juga di dalamnya, prosedur yang tadi kita buat yaitu hitung gaji. Nah, sekarang kita enter, kita mulai begin, kemudian di bawahnya kita declare variabel di sini yaitu variabel jabatan pegawainya. Jabatan pegawai yang bertipe data var 20. Sesuaikan yang variabel yang kalian buat di sini, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan seperti kasus ini kita butuh jabatan karena nanti gajinya akan dihitung sesuai dengan jabatan, ya kita pakai jabatan. Kemudian kita declare. Ketika kita udah ngedeclare semua variabel yang udah kita butuhkan, kita bakal declare juga variabel yang kita gunakan untuk menghentikan perulangan ini. Menghentikan ya kita deklarasikan aja namanya variabel done. Dan kita kasih tipe datanya integer, kemudian nilai default-nya itu 0 karena kita bakal menggunakan sistem true false di sini atau 0 1, oke. Sekarang sesudah kita declare ini, kita declare kursornya sekarang. Clear nama kursornya misalkan kursor catat gaji. Nah, kita deskripsikan kondisi dari kursor ini yaitu kursor for, kursor ini untuk apa? Yaitu for select jabatan from tabel yang tadi kita udah buat yaitu tabel jabatan, kita pakai di sini. Dan kemudian kondisinya yaitu order kita deretkan atau kita kumpulkan sesuai dengan ID jabatannya. Jabatan, bukan jabatannya. Oke, kita cek dulu kursor for select jabatan from tabel jabatan order by ID jabatan. Oke. Sudah. Sekarang kita lanjut ke deklarasi batasannya. Kita declare continue, kemudian kita handlernya for untuk SQL state, kemudian kita kasih batasan datanya 2000, kemudian kita set apabila dia sudah mencapai batasan datanya, kita ubah done-nya menjadi 1 yang akan menghentikan pengulangannya nanti. Oke, sudah kita declare batasannya, kita masuk ke perintah yang akan kita jalankan, yaitu pertama kita bakal kosongkan dulu truncate tabel catatan gajinya dulu, kita kosongkan dulu, maka setiap dia menjalankan prosedur ini dia akan selalu mengosongkan, jadi nggak numpuk datanya. Oke, tabel catatan gaji udah kita open sekarang. Kita mulai pakai kursornya, nama kursornya kursor catat gaji. Kemudian setelah kita open, kita masuk ke perulangan. While not done, do kita lakukan yaitu fetch kursor dulu. Kursornya dulu. Kita
Private kursornya dulu ke ini tuh jabatan. Nah, kita pakai sekarang. Nah, kita pakai variabel yang di sini, variabel jabatan. Lalu kita tutup dengan titik koma. Setelah itu kita masuk ke pemanggilan fungsi atau pemanggilan prosedur, maksud saya. Pemanggilan prosedur yang sudah kita buat tadi, yaitu prosedur hitung gaji. Kita call hitung gaji, kita kasih parameternya, yaitu parameter inputnya itu adalah karena kita pakai sesuai jabatan, yaitu kita pakai jabatan pegawai. Kita pakai jabatan pegawai yang ada di sini. Dan pegawai yang ada di sini, kemudian ini parameter outputnya itu total gaji, kita pakai add total gaji di sini. Itu kita tutup lagi, kemudian kita kasih kondisi percabangan di sini. If not done, dia bakal menjalankan insert, perintah pemasukan data ke tabel catatan gaji. Insert into tabel catatan gaji. Kemudian kita bakal kasih value-nya berapa. Value-nya itu ada, karena kita pakai tadi ada field-nya jabatan, ada totalnya, maka kita bakalan samain kayak gini. Jabatan pegawai. Jadi data di jabatan pegawai di variabel ini akan masuk ke tabel catatan gaji di field jabatan. Jadi, oke, field selanjutnya itu ada field, kalau nggak salah itu ada field total gaji. Jadi kita bakal masukin total gaji yang udah kita hitung itu ke sini. Jadi total gaji itu bakal kita masukin di sini. Nah, sesudah itu kita tutup sekarang and if kemudian kita tutup perulangannya and while kemudian kita tutup kursornya, close kursor catat gaji, kemudian kita end kita tutup. Oke, lalu kita eksekusi. Nah, query oke. Jadi prosedurnya sudah siap. Sekarang kita bakalan coba prosedurnya langsung. Jadi gimana sih? Jangan lupa ganti dulu delimiternya jadi delimiter awal, yaitu titik koma. Delimiternya kita ganti dulu. Setelah itu kita call di sini prosedur yang tadi kita buat, call prosedur catat gaji total, benar-benar. Kemudian kita kasih kurung tutupnya, kemudian kita panggil oke, query oke, berarti berhasil. Lalu kita lihat hasilnya di tabel catatan gaji. Kita select tabel catatan gajinya. Select all from TB catatan gaji, kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa prosedur yang kita buat itu jalan gitu ya. Jadi tadi kita sudah berhasil menerapkan sebuah kursor di dalam sebuah prosedur, dan ketika kita panggil sudah berhasil berjalan dengan baik tanpa error.
Coba kita cek mekanismenya. Bagaimana sih mekanisme dari pengolahan data prosedurnya menggunakan kursor di sini. Jadi kita bakal cek. Di sini kita sudah siapkan tabel karyawan, tabel jabatan, dan juga tabel gaji yang merupakan tabel dan juga field yang kita pakai di prosedur ini. Nah, ketika kita panggil prosedur catat gaji total ini, maka dia akan menjalankan beberapa perintah di dalamnya. Yang intinya itu adalah, inti perintahnya itu adalah kursor akan menseleksi jabatan di tabel jabatan sesuai dengan ID jabatan. Nah, kursor akan melakukan penseleksian data di tabel jabatan. Dia akan menseleksi tabel jabatan yang merupakan, ya, urutannya itu yang pertama itu adalah HRD. Nah, berarti data HRD ini akan diseleksi untuk data yang pertama, kemudian datanya itu akan disimpan di jabatan pegawai, kemudian akan dipakai di penghitungan gaji di prosedur hitung gaji yang sudah kita buat di awal tadi. Kita akan masuk ke sini di parameternya, yang kemudian akan dihitung total gajinya berapa gitu. Total gaji HRD itu berapa di perulangan pertama. Jadi HRD di sini dikatakan memiliki gaji 10 juta dan tidak ada lagi data HRD atau karyawan yang memiliki jabatan HRD. Jadi 10 juta itu disum, bakal dihitung total. Ya total gajinya karena dia 10 juta, ya total gajinya 10 juta. Dan kemudian total ini akan disimpan di total gaji, di field sementara total gaji. Nah, ini akan disimpan di sini. Kemudian hasilnya itu akan diinsert beserta jabatan pegawainya di tabel catatan gaji, dan perulangan pertama itu menghasilkan HRD, jabatannya HRD dengan total gaji 10 juta. Ya, sesuai dengan data yang dimasukkan di sini. Jabatan di perulangan pertama itu yang diseleksi adalah HRD oleh kursor, diseleksi oleh kursor di perulangan pertama adalah HRD. Kemudian gajinya itulah 10 juta yang kemudian disum atau dihitung atau dijumlahkan pada prosedur hitung gaji, yang hasilnya adalah 10 juta yang simpan di tabel atau di field sementara total gaji. Kemudian pada instruksi berikutnya itu akan masuk ke tabel catatan gaji. Kedua data ini akan masuk ke tabel catatan gaji. Nah, di perulangan pertama diperoleh HRD dengan total gaji 10 juta. Kemudian masuk ke perulangan kedua karena datanya itu masih ada. Di perulangan kedua itu akan diseleksi marketing di tabel jabatan. Kemudian akan masuk ke variabel jabatan pegawai di prosedur. Kemudian akan digunakan pada prosedur hitung gaji. Itu akan digunakan marketing di sini, akan diisi marketing di sini di parameternya. Kemudian gaji marketing akan dihitung di sini karena marketing ada 2 orang di tabel karyawan, maka datanya itu akan ditambahkan, gajinya itu akan ditambahkan. Jadi gaji pertama itu adalah gajinya Suryadi 5 juta, kemudian ada gajinya Melani 5 juta yang memiliki jabatan sama yaitu marketing. Itu dijumlahkan, kemudian hasilnya itu adalah 10 juta, disimpan di dalam tabel atau field sementara total gaji di sini. Kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel catatan gaji pada perintah selanjutnya bersamaan dengan, ya, jabatan yang diseleksi oleh kursor, yaitu marketing dalam perulangan yang kedua ini. Gitu. Jadi data yang didapatkan itu adalah marketing dengan total gaji yaitu 10 juta di sini. Kemudian di perulangan ketiga
itu akan diseleksi OB yang seperti biasa bakal masuk ke variabel jabatan dan digunakan di prosedur jabatan, kemudian dihitung gajinya yang merupakan gajinya itu 2,5 juta, dan di sini terlihat hanya ada satu OB yaitu Adi, yang otomatis hasilnya itu adalah 2,5 juta karena nggak ada pegawai atau karyawan lagi yang OB, yang memiliki jabatan OB, jadi otomatis gaji totalnya adalah 2.500.000 yang akan disimpan di variabel sementara, variabel total gaji. Dan terbukti memang yang dilakukan perhitungan terakhir yang dilakukan itu hasilnya ada 2.500.000. Itu adalah gaji OB yang terakhir, perhitungan yang terakhir dilakukan. Kemudian hasil itu akan di-insert atau akan dimasukkan ke tabel catatan gaji di sini bersama dengan jabatan yang diseleksi oleh kursornya. Oke, dan didapat hasil OB dengan 2.500.000 di sini di tabel catatan gaji. Nah, jadi apa sih fungsi dari kursor itu? Jadi kursor itu bakal menseleksi data yang kita perlukan di dalam prosedur, data yang kita perlukan dalam prosedur itu akan diseleksi. Khususnya itu penting di saat prosedur itu memiliki kasus perulangan seperti ini, yang memeriksa data lebih dari satu. Seperti ini kan, memeriksa data lebih dari satu. Di sini ada 3 data, HRD, marketing, dan OB. Dia harus menghitung satu-satu ini agar dapat data seperti ini. Maka itu perlu kursor untuk menseleksi datanya. Jadi HRD itu bakal dimasukin kayak yang tadi, penjelasan yang tadi itu seperti itu. Jadi kursor itu digunakan untuk menseleksi data. Itu kesimpulannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa di-like dan juga di-subscribe channelnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.